Bapak Ibu, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan li sa'adatil amilin al mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad malam Masjid Panglima Sudirman Kegeden. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat yang mulia ini dan untuk tujuan yang insya Allah mulia, yakni mencari ridho Allah. Dengan menunaikan ibadah sholat berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian sampai nanti masuk waktu isya. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih kita. Yang kedua, sholawatullahi wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kita pada pertemuan yang lalu, yang insya Allah jenengan sudah agak lupa. Bisa ulang ya. Kita membahas tentang sholat, baik dari sisi-sisi fiqhus sholahnya atau hukum-hukum sholatnya, maupun dari sisi hikmatut tasyri'nya. Jadi hikmah-hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari sholat ini. Karena sholat ini tidak hanya mentarbiyah atau mendidik ruhani kita, tetapi juga secara jasmania sholat ini bisa mengandung unsur-unsur kesehatan. Demikian pula sholat ini tidak hanya ibadah kita secara ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalamnya juga mengandung dampak-dampak sosial bagi kemasyarakatan kita.
Itulah makanya sholat ini menjadi tiangnya agama. Rasulullah bersabda, as-sholatu aimaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka berarti dia telah menegakkan keislaman yang ada dalam dirinya. Sebaliknya, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Tapi siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah merobohkan keislaman yang ada dalam dirinya. Maka sholat ini penting. Sampai nanti di akhirat yang pertama kali ditanyakan dari seorang hamba itu ya sholatnya ini. Karena sholat ini jadi ukuran. Ibadah-ibadah yang lain itu ukurannya adalah sholat. Rasulullah bersabda, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali nanti diurus dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Fa in soluhat fasoluha sa'ira amalih. Kalau sholatnya itu sudah bagus, sholatnya itu sudah baik, maka baiklah seluruh amal-amal ibadah yang lain. Jadi indikatornya itu dari sholat ini. Nanti akan bisa diketahui ibadah-ibadah yang lain. Wa in fasadat, tapi siapa yang sholatnya itu rusak. Rusak ini pemaknaannya sangat luas. Nopo rusak niate, nopo rusak tata caranya, itu nanti akan berdampak pada amal-amal ibadah yang lain. Ini hebatnya sholat itu sampai kayak begitu. Maka tentu dalam kehidupan ini kita terus berusaha untuk memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga betul-betul di dalam sholat itu kita merasa munajin rabbahu, merasa langsung berjumpa dengan Allah. Itulah makanya kenapa Rasulullah itu selalu merindukan waktu sholat. Karena sholat itu saat yang paling indah dari seorang hamba, ketika dia itu langsung berhadapan dengan Rabb-nya. Nah, terkait dengan bulan Agustus ini, sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang sholat ini, kita juga jangan lupa, Pak, bangsa kita merdeka ini juga ditopang oleh sholat dan hubungan yang kuat para pahlawan-pahlawan kita kepada Allah. Karena tanpa itu tidak akan mungkin bangsa kita ini merdeka. Monggo lek dipikir secara akal, sinten sing nyangka bambu runcing musuh tank niku lho, tepil musuh brand niku lho. Dan kita harus bangga, bangsa kita merdeka ini bukan hadiah loh, Pak, bukan pemberian, tetapi melalui perjuangan. Maka sering saya sampaikan, ada 317 yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam Indonesia. Yang pertama 17 rakaat, yang kedua 17 Ramadan, dan yang ketiga 17 Agustus. Nah, maka mensyukuri nikmat kemerdekaan itu harus paham sejarah, Pak. Kadang-kadang kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, tetapi substansinya itu malah mengkufuri nikmat kemerdekaan. Contoh, pawai karnaval, macak Sunan Kalijogo, macak Pangeran Diponegoro, tapi gak sembahyang asar. Tadi sing karnaval biasa ndelok padha gak salate. Itu namanya tidak mensyukuri kemerdekaan, itu mengkufuri ini. Kalungan tasbih, gaya serban, tapi nggak sholat. Wonten nak karnaval yang sampai maghrib wonten dereng buyar. Tapi saat ini alhamdulillah rotok sudo karnaval itu. Dek emang gede maksudnya, dek kampung duko. Jadi malam-malam nopo 17-an dangdutan. Berarti tidak paham sejarah. Bangsa kita ini merdeka karena tidak hanya perjuangan secara lahiriah, tetapi ikhtiar batiniah yang kuat, sehingga cukup dengan
napa niku bambu runcing itu bisa mengalahkan tank loh. Sehingga dengan jujur para pendiri bangsa ini menyatakan di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 45 itu bahwasanya bangsa Indonesia merdeka ini adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Ini karunia yang luar biasa. Panglima Sudirman itu selalu di dalam gerilyanya itu mencari tempat-tempat yang di situ beliau bisa munajat, beliau bisa tahajud. Sehingga walaupun dengan kondisi fisik yang lemah, beliau itu namanya sampai sekarang itu harum karena jasanya. Masjid ini kan dinamakan Panglima Sudirman karena punya jasa yang luar biasa. Tidak mungkin orang tidak punya jasa namanya diabadikan. Jangan tumon masjid jenenge Inul Daratista. Ya karena tidak ada jasa apa-apa. Masjid artis-artis tidak ada. Panglima Sudirman itu dalam kondisi fisik yang lemah, paru-parunya tinggal separuh, tapi beliau mampu karena niki lo beres. Sandaran rohaninya kepada Gusti Allah itu kuat, dan itu ditopang oleh yang namanya 17 rakaat. Ini kan tidak main-main Pak, bangsa kita merdeka ini. Maka kalau kita membaca Al-Quran Surat An-Nahl, insya Allah kita cek surat An-Nahl itu surat ke pinten? Nggih 16. Alhamdulillah. Surat An-Nahl ayatnya 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala telah membuat satu perumpamaan dengan adanya satu negeri, yang negeri itu aman dan tentram. Negeri itu merdeka, Pak. Aman itu kan artinya merdeka. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya datang dari berbagai arah. Ini kalau kita renungkan kira-kira apa bukan Indonesia ini Pak? Indonesia ini sumber daya alamnya semuanya menghasilkan. Kekayaan alamnya itu hasil hutan, lautan, tambang minyak, gunung emas itu lo ada Indonesia. Lo negara sing sogen ini terus rate melarat kan mboten mungkin Pak. Kalau ndak ada yang departemen penggeragasan. Kali napa pengentitan. Indonesia ini negara yang aman. 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan ini. Tidak hanya itu, sumber daya alamnya luar biasa. Sampai Profesor Dr. Mahmud Saltut, mantan rektor Universitas Al-Azhar di Kairo sana, itu tahun 1960 itu berkunjung ke Indonesia. Melihat Indonesia ini, beliau mengatakan Indonesia qit'atun minal jannah. Indonesia ini luar biasa, serpihan surga Indonesia ini. Kalau di Mesir kita tidak menemukan Pak sungai yang bening, yang jernih, lautannya demikian luasnya menghasilkan kekayaan laut yang nilainya tidak sedikit. Hasil hutan, barang tambang itu nopo mau, minyak bumi, batu bara, gas, kabeh ono Indonesia nih. Tapi pertanyaannya, nopo bensin kok larang? Ini buatan anu lho nggih, buatan bahas masalah mengkritiki pemerintah lho niki jarene kok radikal ngeten niki. Buatan kita merenung saja. Niki ayatnya seperti ini, ada ayat kayak begini, Pak. Makanya kalau lain delok karnaval terus napa jedar-jedur joget-joget, oh gak ngerti perjuangan.
Ya pawai dalam bentuk rasa syukur ya monggo, tapi ya jangan melupakan waktu sholat. Untuk hiburan ya ndak apa-apa, tapi ya jangan menutup jalan. Engko lek ono wong babaran ya napa? Wis itu brocol di dalan. Akhirnya anaknya dijenengno napa? Karnaval. Karnavian. Mantan Kapolri niku kan lahirnya jen pas karnaval niku, Tito Karnavian niku. Nggih lek pas ngoten, lek pas dijenengno brocol di dalan ya napa? Napa jenenge? Ini luar biasa sekali negeri kita ini. Maka jangan sampai ada anak-anak bangsa itu yang kemudian mengkhianati perjuangan para pahlawan kita. Yang notabene pahlawan kita itu mayoritas. Ya kita tidak menafikan pahlawan-pahlawan dari agama lain, tapi mayoritas kan umat Islam. Yang beliau itu tidak hanya memanggul senjata, tetapi beliau sujud, beliau munajat, beliau tahajud mohon kepada Allah. Maka merdekalah bangsa kita atas pertolongan Allah. Bung Tomo ini loh, tokoh 10 November itu dengan jujur mengatakan, mungkin pernah saya sampaikan, andai kata saya tidak mengenal kalimat takbir, entah dengan apa saya membakar semangat arek-arek Surabaya untuk berjuang mengusir penjajah. Maka dalam ayat ini perlu kita renungkan lanjutannya tadi, fakafarat bi an'umillah, tetapi penduduk negeri itu ingkar kepada nikmat-nikmat Allah tersebut. Indonesia yang jamrut katulistiwa ini ternyata diingkari oleh penduduknya. Ternyata yang kuat menindas yang lemah. Pemerataan itu hanya jadi wacana. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar era Orde Baru itu sebenarnya luar biasa sekali. Ditata demikian rupa bahwa semua sumber daya alam ini dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saat ini boten yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya walaupun sebenarnya kaya dan miskin ini sunatullah, tapi paling tidak kan ada pemerataan. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik sedikit kaya? Kalau tukang tambal ban, ya mungkin tidak harus punya pabrik ban, tapi minimal punya toko ban. Kan ngoten meningkatnya kan begitu pemerataan. Supaya Gusti Allah itu boten murka. Karena kalau sudah ada yang ingkar seperti ini, fakafarat bi an'umillah, apa akibatnya? Fa'adzaqahu libasal ju'i wal khauf. Nanti Allah itu akan menimpakan kepada mereka itu bencana kelaparan. Kelaparan ini juga bisa kita artikan kesulitan ekonomi, yang nanti dampaknya kalau sudah ekonomi itu sulit, kejahatan akan meningkat. Nyati TNI nih, uang ini kalau sebelum petengnya gak kisenan, mesti nekat. Angka kriminalitas mesti akan meningkat, sehingga akan muncul rasa al-khauf, ketakutan. Ini gandengannya ini, hebat sekali Al-Quran. Lu Agustus saja nih ngaji ngeten iki perlu. Motong tumpeng tok tapi gak ngerti hakikate. Supaya kita ini termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat kemerdekaan ini. Dan bergantinya nikmat menjadi azab itu bima kanu yasnaun, ya karena perbuatanmu sendiri, kata Gusti Allah. Kalau sudah diberi kayak begini malah diingkari, tidak disyukuri. Nah maka mari sholat ini betul-betul kita tata. Lebih-lebih kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Karena anak-anak sekarang itu tantangannya luar biasa. Kalau zaman jenengan dulu kecil kan tidak mengenal yang namanya HP. Kalau ada saat ini begini diceluk buat ngereken, Pak.
si abot HP ini. Dikain sholat wangeli masalah. Padahal niki yang paling penting. Dan jenengan sebagai orang tua itu punya tanggung jawab. Nanti akan ditanya itu di akhirat. Sekarang namanya anak itu lebih cerdas daripada orang tuanya. Orang tuanya kan dari diakali ya. Anak-anak itu kalau pembelajaran daring kalau ingin niku sing gawe HP niku ditelok HP-an ditakoni, "Wah, HP-an lho iki sinau niki." Padahal nggak jadi HP-an game-gamean. Cerdas nih lari-lari sani. Lah kecerdasan ini kalau tidak diimbangi dengan rohani yang mapan, tauhid yang mantap, maka mereka akan terseret oleh arus zaman akhir yang seperti ini. Nah, itu sedikit gambaran betapa pentingnya sholat itu. Jadi tadi 17 rakaat, kemudian 17 Ramadan. Napa 17 Ramadan niku, Pak? Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Jadi paket itu. Menjaga sholat dengan membaca Al-Quran, bersahabat dengan Quran itu paket. Maka pada 17 Agustus yang konon menurut catatan sejarah ketika itu bertepatan dengan 17 Ramadan insya Allah. Harinya hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Harinya Sayyidul Ayyam, bulannya Sayyidus Syuhur, bulan termulia, hari yang paling mulia. Itu bukan kebetulan, Pak. Ini bukan otak-atik macro. Ini menunjukkan sebenarnya Allah telah memberi nikmat yang besar kepada bangsa kita ketika itu. Karena apa? Karena pahlawan kita itu sujud dan rukuknya, sholatnya itu beres. Itu yang harus kita jaga, kita pertahankan, supaya bangsa kita itu kembali menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun. Makanya orang-orang Timur Tengah itu kalau ke Indonesia itu kagum. Di sana itu mencari sungai itu sulit. Nah, padahal Al-Quran kalau menceritakan surga itu adalah tempat yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi pernah ada dosen tamu dari Maroko atau dari mana itu ke UMM Malang sana. Begitu nyampe UMM yang begitu indahnya itu, godek-godek dok ini. Hadihi jannah. Iki swarga. Di sana golek kali ngoten mboten wonten. Lah sakniki kaline nggih dicemari kali limbah. Ngoten niku lho wong-wong niki. Pun guys, sekarang kita bahas bab sholat. Dulu pertemuan lalu kita sudah membahas sampai pundi? Wis lali tok. Wis. Kaifiyatus sholatil maktubah. Kaifiyah sholat. Nah, nanti ini kita baca pelan-pelan nggih sak nutut-nutuke, lek mboten nutut nggih insyaallah dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Idza kumta ila sholati faqul Allahu akbar. Apabila kamu hendak menjalankan sholat atau mendirikan sholat, faqul Allahu akbar, maka ucapkanlah Allahu akbar. Bapak Ibu yang saya hormati, sholat niki gerakannya maupun bacaannya ini semua Allah yang memilihkan, sehingga tidak main-main. Jenengan itu kalau sholatnya itu sudah bener, insya Allah tidak usah melok-melok nopo niku yoga, melok gerakan nopo. Itu sholat itu sebenarnya sudah cukup. Karena tadi saya sampaikan itu, sholat itu tidak hanya sekedar mentarbiyah rohani kita, tapi juga menyehatkan jasmaniah kita. Dan ini sudah pernah diteliti secara medis oleh dokter. Kenapa sih takbiratul ihram kok seperti ini?
Lah kadang-kadang sholat ini tidak berdampak, tidak mengena karena nggak sholatnya nggak benerin. Rasa-rasa. Ada lagi yang sholat itu saking diarani kepingin diarani khusyuk sampai niku khusyuk napa wetenge senep niku. Jadi khusyuk itu bukan gerakan badan, Pak. Khusyuk itu sambungnya hati kepada Gusti Allah. Maka diawali sholat ini dengan takbiratul ihram. Maka ketika kita sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, ini kita tidak dibolehkan melakukan ucapan atau gerakan apapun yang selain gerakan dan ucapan sholat. Mboten asal ditambahi liya-liyane. Termasuk gerakannya ini juga sekali saja, mboten usah digoleki sing jarine goleki napa khusyuke ati, mboten ngoten. Jadi sekali saja. Bersama dengan itulah mukhlishon niyataka lillah. Bersama dengan itu kita menata niat, ikhlaskan niatmu karena Allah. Jadi ketika ini loh kita itu memantapkan hati kita. Ini kita tidak sedang membahas usolli atau tidak usolli. Tapi yang jelas para ulama ini bersepakat bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Ini sepakat nih. Artinya nopo? Artinya ketika kita itu mengucapkan usolli sampai ping 1000 sekalipun, tetapi kalau hati kita belum ada kerentek, belum ada bahasa larisan ini, ada koneksitas, ada sambung kepada Gusti Allah, itu berarti belum dihukumi niat. Maka tempatnya niat itu di dalam hati. Kapan itu? Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan itu penting karena niat itu menjadi rukunnya sholat. Kita baca dasar hukumnya. Ini buatan ngarang-ngarang, ada dasar hukumnya. Sholat diawali dengan takbir atau yang kemudian kita kenal dengan apa? Takbiratul ihram. Kalau takbir perpindahan antara gerakan sholat yang satu dengan gerakan yang lainnya, itu dinamakan takbir intikal. Asiknya ngaji nek masjid pinggir dalan ngeten niki lho nggih. Ada sekilas info. Iklan. Kita baca hadisnya. Li hadisin Abi Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahihin. Hadis dari sahabat Abu Dawud, dari Abu Dawud dan At-Tirmizi, bukan sahabat, mohon maaf, ini periwayat hadis dengan syarat yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, miftahus sholati al-wudu. Kunci pembuka sholat itu wudu. Ini kemarin saya sampaikan. Jadi wudu ini merupakan syarat sahnya sholat, sehingga wudunya pun juga harus sempurna. Wa tahrimuha takbir, dan permulaannya adalah takbir. Wa tahliluha taslim, dan penghabisannya adalah salam. Tahrimuha itu diharamkan kita itu melakukan kegiatan apapun selain kegiatan sholat, ucapan apapun selain ucapan sholat. Nah ini saya difahami ya. Ini dasar hukumnya. Kemudian dilanjutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati fastaqbalal qiblah wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu akbar. Adalah Rasulullah Kanjeng Nabi itu ketika beliau itu memulai sholatnya, beliau menghadap ke kiblat.
Jadi jenengan kalau ditanya sholat menghadap kemana Pak? Barat itu salah Pak. Tapi menghadap ke kiblat. Hanya saja kebetulan karena arah kita itu berada di sebelah timurnya kiblat. Kiblatnya mana? Ya Ka'bah, Baitullah. Makanya mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, bukan mustaqbilal barat. Ini contoh dari Rasulullah. Wa rafa'a yadaihi, kemudian beliau mengangkat tangannya. Jadi kalau sholat itu diusahakan, diupayakan itu pandangan mata kita ke arah tempat sujud. Pun ngatos sholat, nyun sewu sholat, tapi kemudian ininya kemana-mana. Oh, ngitung asbes, pirang meter masjid iki ya. Mboten iki mboten pas 11. Dan sedapat mungkin kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang akan merusak konsentrasi kita dalam sholat. Ini kalau saking pentingnya khusyuk nih, khusyuk dalam sholat itu, supaya sholat kita ini sampai, supaya sholat kita itu ada dampaknya, ada asarnya. Jadi pandangan ke arah tempat sujud, kemudian mengangkat tangannya ini sejurus atau lurus dengan telinga boleh seperti ini, atau lurus dengan bahu seperti ini boleh. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali saja, tidak usah singkot niku Pak. Sebab saya pernah Pak sholat maghrib di Masjid Jamek Malang. Itu konsentrasi saya jadi terganggu. Ada jamaah niku wis tekone telat mlayu-mlayu ke susu-susu. Kemudian ketika sholat nggak ketemu. Sholli fardhu. Astagfirullah ya astagfirullah. Sholli fardhu. Ya astagfirullah. Oh. Astagfirullah. Waduh mati kula iki kapan sembahyangnya wong iki. Itu berarti sudah nopo dimasuki bisikan setan. Nopo yang dibisikkan? Keraguan-raguan. Yuwas wisu fi sudu rinas. Was. Akhirnya nggak ketemu. Salah ngotot. Itu mengganggu konsentrasi makmum yang sebelahnya. Termasuk ketika kita jadi makmum, kita tidak usah kemudian mengeraskan bacaan kita, cukup mendengarkan bacaan imam. Pun ngantos malah ganggu. Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Iya kan. Itu mengganggu makmum yang sebelahnya. Karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum, makmum yang mendengarkan aja. Kemudian setelah kita mengangkat tangan tadi, ini menghadap ke arah kiblat ya Pak, lurus dengan kedua telinga atau lurus dengan bahu. Kemudian menaruh telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri, kemudian ditaruh di atas dada, ala sodrik, di atas dada. Boten-boten ngeten. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah niki alon-alon kita fahami. Kenapa kok sholat ini diawali dengan kalimat takbiratul ihram yang lafalnya adalah Allahu Akbar? Kok tidak pakai kalimat la ilaha illallah yang itu merupakan kalimat tauhid? Ini juga ada hikmahnya. Ini kita harus tahu Pak. Antara lain hikmah yang bisa kita tangkap, Allahu Akbar itu kan artinya Allah
besar. Berarti ketika sholat itulah kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, dan menganggap segala sesuatu yang selain Allah itu kecil ketika sholat. Itu hebatnya sholat. Maka tidak heran kalau tadi saya katakan para pahlawan kita itu bisa menang melawan penjajah, itu karena tadi itu beliau-beliau itu memahami Allahu Akbar ini dengan secara mendalam. Ini kan luar biasa. Sehingga orang yang sholat itu nanti akan jauh dari yang namanya sifat sombong. Hebat kan ini. Sombong karena apa saja itu dibenci Gusti Allah. Iblis itu sebelum dia terusir dari surga, itu makhluk yang sudah ribuan tahun ibadah kepada Allah. Tapi karena kesombongan itu Gusti Allah langsung mengusir dia dari surga. Kalau jangan membaca kisahnya kan seperti itu. Jadi iblis itu ketika disuruh sujud hormat kepada Nabi Adam, bukan menyembah loh, tapi sujud hormat. Sujud tawadu i'tirafan bifadili Adam. Ya diperintah oleh Allah untuk menghormati sajalah. Iki lho iblis makhlukku sing anyar jenenge Adam. Tapi dia tidak mau karena merasa senior. Termasuk kita hormat bendera itu tidak haram, Pak. Kita tidak menyembah bendera kok. Kita hormat. Karena merah putih itu ya berkibar itu karena tadi itu perjuangan para pahlawan kita. Kadang-kadang ada yang terlalu ekstrim, gak mau hormat bendera. Katanya syirik. Ya tidak sejauh itulah. Mboten lah. Memang kita sama, dan kita menghormati orang tua. Masa kita syirik? Itu perintah Allah. Cinta pada tanah air, nasionalisme ini juga perintah agama. Nabi itu mengajarkan nasionalisme loh. Nabi mengatakan uhibul Arab li salasa. Aku ini senang cinta dengan Arab. Bangsa Arab kan beliau itu. Bangsanya kan Arab. Alasannya ada 3 kata Rasulullah. Aku cinta pada Arab itu karena 3 hal. Yang pertama li'ani Arabiyun. Ya karena aku ini orang Arab. Itu nasionalisme kan. Kita harus cinta Indonesia. Kenapa? Li'ani Indonesiun kan ngoten. Ya karena itu sudah Isa. Kita lanjutkan, akan datang nggih Isa atau nggih. Nanti mudah-mudahan bisa napa istiqomah. Ke paling boten bulan depan kalau ngaji dicatat lah ngecek ndak boten sampai. Mungkin itu Bapak Ibu yang kita pelajari baru sampai kalimat takbiratul ihram. Itu aja sudah dasarnya luar biasa, mengajarkan kepada kita untuk jauh dari yang namanya kesombongan. Sombong karena apapun saja. Sehingga orang yang sholat itu orang yang jauh dari sombong. Akhirnya dia itu tawadhu, rendah hati. Mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kita kelak meninggalkan dunia ini menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan tetap membawa iman, Islam, husnul khatimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minna wa fathun qarib. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.